Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Umi dan rekan-rekan. Saya dengan Krisna Kirwana Waditra, selaku mahasiswa dari kelas eksekutif yang akan mempresentasikan atau memaparkan terkait dengan tugas yang sudah disyaratkan oleh Ibu Umi, dan tentunya juga semoga tugas ini dapat disimak oleh rekan-rekan sehingga kita bisa saling mengkoreksi untuk bisa memperbaiki apa yang mungkin kurang dari hal ini. Judulnya adalah tentang analisis persaingan dan kompetisi operator telekomunikasi di Indonesia, di mana perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan yang pernah saya bekerja dahulu, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, dan memang tugas ini untuk memenuhi tugas dan syarat dari mata kuliah analisis persaingan dan strategi korporasi di Indonesia. Kita mulai dari awal, mungkin sedikit kita mulai mundur dulu sedikit atau flashback. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah terkait dengan telco industry analysis, di mana profil Indosat Ooredoo Hutchison atau dulu dikenal dengan namanya Indosat saja begitu, berdiri sejak tahun 67, lalu bertransformasi di tahun 2008 dengan logo barunya, lalu bertransformasi lagi di tahun 2015 dengan adanya tambahan nama Ooredoo, lalu bertransformasi lagi di tahun 2021 menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Nama perusahaannya pun berubah dari dulu namanya Indosat Tbk, sekarang menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. TBK, tetap TBK namun namanya berubah. Lokasi perusahaannya di Jakarta dan Indonesia, di mana adanya persebaran di 5 kantor regional seluruh Indonesia dan 72 kantor cluster sales ke Indonesia, dan tentunya ada kantor-kantor yang memang menjadi mitra distributor dari Indosat Ooredoo Hutchison. Untuk usia perusahaan sendiri sudah berdiri selama 56 tahun. Produk utamanya kita tahu bahwa Indosat punya AM3, ada Tri sekarang sudah bergabung ke dalam Indosat Ooredoo Hutchison. Ada Indosat Hi-Fi yang ini memang menjangkau pelanggan yang ingin berlangganan broadband di rumah. Ada juga jasa layanan bisnis to bisnis dan layanan digital. Pasarnya domestik dan internasional, jumlah pelanggannya adalah 102,2 juta pelanggan sampai saat ini. Total pendapatan bersih di 2022 adalah 46,75 triliun. Websitenya seperti pada terlampir, bisa dibuka untuk melakukan fast review untuk Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, tentang Indosat Ooredoo Hutchison sedikit saja, mungkin saya akan persingkat di sini. Setelah didirikan di tahun 67, Indosat ini dulunya adalah PMA statusnya, atau perusahaan dengan penanaman modal asing, dan mulai melantai di bursa saham New York Stock Exchange. Lalu berubah menjadi BUMN karena dibeli total oleh pemerintah Indonesia, dan pada tahun 70 mulai meluncurkan satelit Palapa A1 yang memang terkenal saat itu, karena memang pemerintah sangat membutuhkan satelit sebagai sarana komunikasi antar pulau yang memang geografis Indonesia ini sangat unik dan ajaib. Lalu pada tahun 80, Indosat juga memperkenalkan jaringan seluler yang memang pertama kali ada di Indonesia, dikenal dengan nama Satelindo, dan dulu muncul namanya Mentari itu sebagai pionir layanan telepon seluler di Indonesia untuk layanannya atau kartu SIM kita tahunya. Dan pada tahun 2014, Indosat juga meluncurkan jaringan 4G LTE di seluruh Indonesia pelan-pelan sampai dengan sekarang, dan tentunya sebentar lagi akan menuju 5G. Yang menarik, tahapan merger dan akuisisi Indosat Ooredoo Hutchison ini sangat panjang gitu ya, karena dari namanya Indosat sampai Indosat Ooredoo dan sekarang menjadi Indosat Ooredoo Hutchison sangat panjang. Ini butuh waktu cukup lama, sehingga bisa dikatakan tahapan merger dan akuisisi ini adalah tahapan merger dan akuisisi terbesar dan sangat sukses pada tahun 2021 tersebut begitu. Lalu untuk tonggak sejarah Indosat sampai menjadi Indosat Ooredoo Hutchison, kita bisa lihat bahwa perusahaan ini memiliki visinya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia. Misinya menghadirkan pengalaman digital kelas dunia dan tentunya menghubungkan masyarakat Indonesia dengan nilainya adalah sepenuh hati, bersinar, dan bersama lebih baik. Bisa dilihat di sini Ibu Umi dan rekan-rekan sekalian bahwa tonggak sejarah sebelah kiri ini Indosat, sebelah kanan adalah Tri, sampai dengan tahun 2021 dan 2022 sekarang mereka bergabung menjadi Indosat Ooredoo Hutchison, atau kita sepakati kita sebutinya adalah di sini IOH saja, itu biar nggak kepanjangan. Adapun saat ini kepemilikan sahamnya pasca merger terdiri dari
4 company, di mana Ooredoo Hutchison ini perusahaan yang memang dimiliki Ooredoo dan Hutchison sebanyak 65%, tinggi sekali dan paling besar. Yang kedua adalah 3 telekomunikasi Indonesia, ini adalah X3 Hutchison sebesar 10,8%, ketiga adalah PT PPA, ini 9,63%, mewakili pemerintah, dan sisanya adalah publik 14%, karena memang sifatnya adalah perusahaan TBK yang sahamnya dapat diperjualbelikan di stock exchange tadi. Untuk produk dan jangkauan layanan terlampir menjangkau seluruh Indonesia bahkan internasional. Tapi untuk internasional saya tidak bahas di sini, dan pastinya adalah 4 brand yang memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat ini dapat menjangkau layanan seluruh Indonesia. Ragam kompetisi menurut Gregory Mankiw ini ada 4, dan saya rasa saya akan tidak banyak bahas di sini, tapi saya akan melihat analisisnya langsung kompetisi yang terjadi antara pasar seluler di Indonesia, pasar telekomunikasi. Tentunya ini adalah oligopoly competition, karena memang kita bisa ketahui bahwa pemainnya sedikit, mendominasi semuanya, dan sering terjadi price war untuk saling mempengaruhi harga pasar. Strateginya juga cenderung mirip. Inovasinya juga mengarah ke hal yang sama, tapi satu hal yang mungkin perlu dilakukan oleh masing-masing operator yaitu adalah penguatan layanan dasar, dan tentunya dengan penambahan layanan-layanan yang memang menarik bagi pelanggan sehingga dapat membuat pelanggan untuk beralih atau mungkin mencoba peruntungan dengan berlangganan layanan dari operator-operator tersebut. Tapi inilah kompetisi yang memang saat ini terjadi di Indonesia karena pemainnya sedikit, dan tentunya sangat bergantung kepada regulasi pemerintah yang harus sangat cermat dalam mengatur hal tersebut agar tidak terjadi kisruh di pasar. Selanjutnya ini adalah analisis 5-1 versus Porter, di mana ini bisa kita lihat bahwa di sini kita bisa lihat Bumi dan rekan-rekan untuk 5+1 versus Porter ini ada 4 sebetulnya, tapi yang saya pelajari di kelas adanya tambahan 5+1, sehingga ini yang harus menjadi tambahan analisis terhadap persaingan yang terjadi di pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Kita bisa lihat analisis pada perusahaan seperti terlampir, di mana ada 7 yang menjadi new entrants pada komponen new entrants dengan tingkat ancaman rendah, lalu pada supplier power tingkat ancamannya sedang, lalu pada komponen rivalry analysis ini tingkat ancamannya tinggi, substitute products juga tingkat ancamannya tinggi, untuk buyer power tingkat ancamannya tinggi, dan yang paling tinggi ternyata other stakeholder. Ini sudah saya sebutkan bahwa di mana untuk other stakeholder ini kenapa disebutkan tinggi, karena pemerintah sangat berperan penting untuk menertibkan persaingan yang terjadi di pasar, sehingga other stakeholder sangat menjadi penting. Tidak hanya pemerintah, mungkin pemerintah ini adalah salah satu yang memang memiliki porsi sangat besar, tapi investor, community dan society, supplier layanan dan teknologi juga memang diperlukan untuk bisa mendorong bisnis ini terus hidup dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Analisis pada perusahaan telekomunikasi ini juga saya masukkan ke dalam sistem indeks rating dan skor berdasarkan value dan argumen dari hasil analisis di atas, sehingga didapat skor akhirnya adalah 3,828. Nah, kalau kita bisa katakan kesimpulan yang diambil gitu ya, ditarik kesimpulan bahwa skor tersebut tentunya ini untuk melakukan evaluasi persaingan dan strategi bisnis korporasi. Tapi juga memang penting untuk mempertimbangkan faktor lain seperti tren pasar, inovasi, arah regulasi, ataupun mungkin dinamika industri secara keseluruhan. Nah, skor tadi adalah 3,8. Ini tentunya menunjukkan bahwa beberapa faktor dalam analisis Porter tadi memiliki tingkat pengaruh yang signifikan. Tapi mungkin yang lainnya juga mungkin tidak terlalu kuat. Sehingga sesuai paparan ada 4 faktor yang kuat pengaruhnya, 1 sedang dan 1 memang rendah. Selanjutnya untuk pendalaman analisis stakeholders ini kita bisa lihat bahwa pendalaman ini diperlukan juga untuk bisa melakukan analisis terhadap hal-hal apa yang menjadi pengaruh, dan tentunya dilakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk bisa terus survive terhadap apa yang menjadi hal-hal yang perlu dihadapi, entah itu mungkin kebijakan, mengkonfrontir persaingan, kompetitor, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ada 5 yang memang saya lakukan mapping di sini.
kompetitor, regulator, shareholders, community, society, dan supplier teknologi. Sehingga ini sangat menarik untuk stakeholders dan tentunya kita bisa pahami bahwa ini menjadi salah satu yang sangat kuat pada saat posisinya market sudah berada pada oligopoly competition. Ini BCG Matrix, nanti mungkin saya akan bahas belakangan karena ini berkaitan dengan teknik pemilihan alternatif strategi yang saya akan bahas di belakang. Untuk product analysis, kita bisa lihat bahwa sudah saya paparkan di depan juga ada 4 produk brand yang sangat dikenal atau mungkin beberapa cukup dikenal seperti Indosat Hi-Fi karena ini memang cenderung baru. Ini adalah seluruh fitur layanan yang terdapat pada masing-masing produk, bisa diakses juga di web resminya dan bisa dilihat kalau kita bandingkan dengan operator lain sebetulnya semua fitur bisa dibilang hampir serupa. Yang menentukan adalah kualitas layanan atau mungkin bisa juga service level agreement terhadap apa yang diberikan kepada pelanggan dan mungkin juga jangkauan sinyalnya. Kalau produk revenue data ini yang saya dapatkan dari laporan keuangan di mana saat ini dominasi produk yang paling tinggi revenue-nya adalah seluler, IM3 dan Tri brandnya. Yang kedua adalah B2B Indosat Business. Ini layanan ragam layanannya sangat banyak, tapi memiliki satu brand yaitu Indosat Business. Yang ketiga adalah Indosat Hi-Fi, di mana memang ini menjadi salah satu emerging produk yang ada di Indosat Ooredoo saat ini. Nah, untuk BCG Matrix saya akan bahas juga di belakang, tidak akan bahas di sini. Ini chapter 3 ini menarik karena ini membahas formulasi strategi dan menentukan alternatif strategi yang harus dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison. Pertama-tama mungkin sebelum kita ke tahapan-tahapan tersebut yang sudah saya define di slide-slide selanjutnya, di sini ada 3 besar rumahnya, ada rumah besar dari company strategi dari Indosat Ooredoo Hutchison, di mana kalau bisa saya define berdasarkan hasil paparan-paparan saya sebelumnya, Indosat Ooredoo Hutchison ini memiliki corporate strategy menjadi pilihan operator pilihan masyarakat Indonesia gitu ya dengan experience yang baik sehingga harus menjadi winner. Nah, yang kedua adalah bisnis strategi di mana ini diperlukan new engine growth karena kita tahu bahwa market telekomunikasi ini oligopoli cenderung sudah sunset dan rata-rata sekarang semua penduduk Indonesia sudah hampir menggunakan layanan telepon seluler gitu ya dengan kartunya masing-masing dan mungkin satu orang bisa pakai 2 atau 3 kartu. Nah, bisnis strategi ini ada 4 nanti paparannya ada di belakang dan tentunya functional strategi di mana ini yang menjadi penopang terhadap bisnis strategi dan corporate strategi yang harus dilakukan oleh Indosat Ooredoo. Mungkin saya bahas sedikit untuk functional strategi. Ini ada RP ini artinya meningkatkan revenue karena ini tetap harus mendorong operasionalisasi perusahaan menjadi jauh lebih sehat. Lalu juga adanya talent development, adanya digitalisasi dalam perusahaan, karena memang ini perusahaan digital, kalau tidak digital alangkah sangat kurang elok sekali. Dan yang terakhir adalah meraih market share yang lebih besar dari kompetitor terdekatnya yaitu Telkomsel. Ini bisnis strateginya seperti ini. Saya paparkan khusus karena ini yang mungkin menjadi target jangka pendek atau goal yang memang harus diraih oleh Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH. Inovasinya terhadap pasar atau terhadap kondisi yang ada dibagi menjadi 4. Yang pertama fokus emerging market, kedua inovatif produk, yang ketiga strategic partnership, dan keempat adalah digital incubator. Bisa dilihat masing-masing memiliki fokus yang memang harus dilakukan sehingga fokus ini harus menelurkan atau mengeluarkan produk baru, ada go to marketnya seperti terlampir, seperti saya ambil contoh untuk fokus emerging market, Indosat ini harus fokus terhadap mobile SMA, broadband ataupun 5G, sehingga ini yang akan menjadi penopang terhadap tujuan jangka panjang dari IOH itu sendiri. Lalu tahap pemilihan strategi ini adalah tahap input analisis. Ada 3 tahap pemilihan strategi. Yang pertama adalah tahap input, yang kedua tahap matching, ketiga adalah tahap decision. Di mana untuk tahap input menggunakan 3 input di mana ini metode SWOT seperti yang sudah diajarkan, lalu adanya internal dan eksternal, lalu yang kedua tahap matching. Matching ini saya prefer terhadap 3 strategi saja, yaitu Grand Matrix Strategy, IM Matrix, dan BCG Matrix. Lalu ketiga adalah tahap decision, di mana ini adalah implementasi dari model QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nanti akan ada pengali pembobotan terhadap
skor yang sudah diberikan, sehingga akan muncul angka rekomendasi strategi apa yang tepat dilakukan oleh Indosat Ooredoo berdasarkan kondisi kompetisi persaingan pasar yang sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk SWOT analysis terlampir, masing-masing saya ambilkan 5 besar pada masing-masing komponen. Untuk strength dan weakness seperti bisa dilihat bahwa strength-nya mungkin saya coba persingkat saja adalah satu, Indosat memiliki merek yang kuat, juga infrastruktur yang luas dan lengkap, portofolio layanan yang beragam, jaringan global ya karena sudah digabung dengan grup Ooredoo dan Hutch, dan kelima adalah terkenal dengan tarif yang murah dari dulu. Weakness ini tentunya rendahnya jangkauan jaringan ini menyulitkan Indosat untuk bisa bersaing dengan kompetitor terdekatnya, Telkomsel yang memang sudah menuju pelosok desa gitu ya, dari dulu memiliki sinyal kuat. Yang kedua, ketergantungan teknologi pada pihak tiga, ini juga perlu menjadi warning. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat kompetitif. Seperti kita ketahui di awal, saya sudah informasikan bahwa ini adalah oligopoly competition. Yang keempat adalah tidak punya layanan digital yang menopang bisnis inti, selama ini hanya coba-coba saja, dan tentunya tidak memiliki bisnis satelit seperti di awal, sehingga ini perlu menjadi warning juga. Untuk eksternal, opportunity dan threat, opportunity-nya adalah pertumbuhan pasar Telkom ini terus meningkat memang, sehingga memang perlu adopt dengan market, dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, penetrasi pasar di daerah terpencil juga harus dilakukan. Yang ketiga adalah inovasi produk layanan seperti IoT, AI untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Empat, bergabungnya merek dagang Hutchison ini menjadikan Indosat kuat, nambah juga coverage-nya. Yang kelima, jaringan 5G berkecepatan tinggi. Ini tidak dalam waktu yang lama lagi akan menjadi the most sexiest services yang akan dicari semua orang. Threat ini kita bisa lihat harga menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari, persaingan price war karena pemainnya sedikit, oligopoli. Lalu perubahan peraturan kebijakan karena pemerintah sangat mengatur sekali dan sangat berhati-hati dalam memberikan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis telekomunikasi. Yang ketiga, ancaman keamanan siber ini juga meningkat sehingga harus menjadi perhatian. Yang keempat, bisnis layanan digital memang semakin ramai dan tidak terhindarkan. Jadi memang Indosat tidak bisa hanya jualan data saja, harus juga jualan layanan-layanan digital lainnya. Dan kelima adalah status perusahaan yang memang menjadi modal asing ini perlu menginduk secara global dan mengikuti kebijakan pusat, sehingga akan menambah proses bisnis untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu begitu, dan ini memperpanjang bisnis proses. Seperti ini terlampir untuk skor terbobotnya, di mana untuk IFAS atau internal ini strength dan weakness-nya total adalah 7,925, lalu untuk EFAS-nya atau eksternal skornya adalah 7,45. Lalu untuk tahap matching atau matrix grand strategy, di mana ini mengawinkan masing-masing variabel dari SWOT gitu ya. Ada SO, WO, ST, dan WT. Kita bisa lihat bahwa hasil sensingnya adalah untuk SO melakukan penetrasi pasar dengan meningkatkan value proposition. Lalu yang kedua adalah B2B engine growth, dan tentunya yang ketiga penguatan pasar internasional. Yang keempat, early market di layanan 5G. Untuk strategi WO apa saja? Ini perluasan jaringan sampai ke pelosok pedesaan dengan kemitraan BTS, lalu juga memulai bisnis inovasi digital, dan ketiga, menjalankan layanan Ooredoo Group untuk memulai kembali layanan satelit, bisnis satelit. Keempat adalah menggunakan resource group untuk pemasok teknologi, sehingga tidak mengandalkan pihak ketiga. Strategi ST-nya ini tetap bertahan dengan tarif murah, harus wajib. Yang kedua, B2B engine growth dan inovatif produk. Dan yang ketiga adalah menguatkan merek dengan event berkala pada segmen yang dituju. Sementara untuk strategi WT adalah menjalin kemitraan strategis untuk creating values. Yang kedua, membuka akses teknologi dari Ooredoo Group dan tentunya Hutchison Group untuk percepatan pemberian layanan. Yang ketiga adalah mempererat hubungan dengan pemerintah dalam hal kolaborasi layanan. Ini juga saya lakukan mapping terhadap apa yang sudah saya paparkan pada SWOT analysis. Ada pengkodean seperti O1, O2, atau T1, T2, sehingga ini yang menjadi rekomendasi pada tahap matching di matrix grand strategy ini. Berikutnya, Bumi dan rekan-rekan, ini penempatan terhadap matrix grand strategy, di mana Indosat Ooredoo Hutchison ini ada pada kuadran 1, tapi sedikit hampir mepet ke kuadran 2 dan agak juga mepet ke kuadran keempat. Tapi tetap karena memang dominan banyak di kuadran pertama, alternatif strateginya ada 7, yaitu market development, market penetration, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration, dan concentric diversification. Nah, kenapa ini agak mepet? Seperti kita ketahui bahwa industri ini sudah sangat jenuh gitu ya, oligopoly competition sangat menarik, sehingga mungkin memang kondisi industrinya yang harus
dilihat bahwa ini sudah menjadi red ocean, sehingga memang masing-masing pemain besar ini harus memikirkan bagaimana caranya untuk membuka pasar baru ataupun menelurkan produk baru yang memang dia betul-betul entrance the blue ocean, tidak hanya di red ocean, tidak selalu di red ocean. Lalu tahapan selanjutnya juga melakukan matching terhadap IE matrix, masih menggunakan skor SWOT yang sama, di mana setelah dilakukan placement terhadap kuadran yang ada pada IE matrix, ini ada di tahapan ada di kuadran 1, mohon maaf, maksudnya di kuadran 1 dengan rekomendasinya adalah kembangkan atau develop. Kalau saya detailkan dalam alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan dari hasil analisis tahapan matching ini juga cukup align dengan apa yang sudah dilakukan pada tahapan Grand Strategy Matrix seperti ekspansi pasar, diversifikasi produk, pengembangan infrastruktur teknologi, kemitraan akuisisi, inovasi produk, ekspansi regional, ataupun meningkatkan layanan pelanggan. Sehingga ini sangat align dengan tahapan selanjutnya. Nah, yang menarik pada tahapan BCG Matrix ini juga sudah dilakukan rekomendasi, maksudnya sudah dilakukan penarikan data dari laporan keuangan yang bisa saya akses dari laporan keuangan publik, dan kita bisa lihat bahwa Telkomsel ini menjadi pemimpin pasar 41,94%, yang kedua Indosat Ooredoo Hutchison dengan 31,86%. Ini sangat menarik, sehingga dari hasil analisis yang memang didapat di BCG Matrix ini seperti sebagaimana terlampir, Indosat ini ada pada posisi question marks atau tanda tanya. Nah, tanda tanya ini artinya dengan kondisi di mana pangsa pasar yang lebih rendah dari the winner, tapi tetap masih berada dalam sektor dengan potensi yang bisa bertumbuh gitu ya. IOH atau Indosat Ooredoo Hutchison perlu melakukan evaluasi strategis untuk menentukan apakah harus invest lebih ataupun mengubah produk, ataupun mereka juga bisa melakukan market development ataupun mungkin juga mengubah produk menjadi DOX. Tapi saya rasa enggak, karena Indosat ini juga cukup besar sehingga eager-nya untuk mengejar ketertinggalan terhadap kompetitor terbesarnya itu sangat besar. Begitu yang didapat dari BCG Matrix. Nah, tahapan penentuan strateginya seperti ini. Jadi ini screening ya, Ibu Umi dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan contoh yang saya dapat, ini ada alternatif strategi, list semua strategi, di mana untuk SWOT pun saya masukkan sehingga kita bisa dapat total sebagaimana berikut. Untuk total ini adalah mana yang bisa kita mapping terhadap proses assess terhadap strategi-strategi yang sudah dilakukan. SWOT, Grand Strategy Matrix, IE, dan BCG Matrix. Kita lihat 3 besar yang cukup memiliki angka tertinggi adalah backward integration, yang kedua adalah market penetration, dan yang terakhir adalah market development. Seperti apa setelah kita akses hasilnya pada QSPM? Seperti ini ternyata hasilnya. Hasilnya adalah attractiveness score-nya, seperti biasa ini skor yang memang lebih tinggi tentunya menunjukkan tingkat preferensi yang memang lebih tinggi terhadap suatu strategi. Jadi itu yang akan dipilih. Nah, surprisingly ternyata Indosat harus melakukan market development. Market penetration no, backward integration juga mungkin ini menjadi menjadi prioritas selanjutnya gitu ya, tapi tetap market development adalah yang utama. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, oligopoly competition dengan market yang sudah jenuh, tentunya perlu dilakukan pertimbangan seperti pengembangan pasar, entah mungkin go to regional ataupun go to internasional dengan jaringan Ooredoo Group ataupun Hutchison Group yang memang sudah sangat besar. Kita bisa lihat seperti ini hasilnya, sehingga rekomendasi saya untuk market development itu seperti apa? Seperti ini kurang lebih Bu Umi dan rekan-rekan. Yaitu secara umum strategi market development ini memang menawarkan potensi yang sangat besar. Nah, seperti apa besarnya? Tentunya sangat besar, dan artinya ini bisa mendatangkan revenue stream yang baru atau mungkin menambah terhadap revenue stream yang ada terhadap perusahaan. Dan tentunya perusahaan ini perlu memastikan bahwa memang IOH punya kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang baru dengan sukses. Lalu analisis yang tadi dilakukan oleh saya dan memang beberapa hal yang tadi saya sebut untuk menunjukkan peluang yang besar gitu ya. Tentunya ini perlu diantisipasi karena untuk perluasan market atau pengembangan market,
Tentunya tujuannya adalah tak lain untuk perluasan bisnis, meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan pada pasar yang ada yang saat ini sudah jenuh gitu ya, sudah ada di oligopoli, lalu mencapai keunggulan kompetitif dan tentunya mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi. Untuk market development kita tahu bahwa Indosat ini punya jaringan, again sekali lagi saya bilang bahwa Indosat ini ada dalam naungan Ooredoo Group dan Hutchison, sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa melebarkan pasar internasional dan menjual produk dengan brand Indosat Ooredoo Hutchison di luar sana lebih kuat dan lebih ketat daripada kompetitor manapun. Lalu bisa juga menjadi early entrance market untuk 5G karena 5G ini sudah dilelang, artinya frekuensi yang didapat Indosat Ooredoo dan Hutchison sudah sangat besar dan ini mungkin menjadi salah satu yang paling besar di pasar sehingga memiliki pita frekuensi yang luas dan bisa menjadi early market di sana. Lalu market share ini tentunya perlu direbut, market share ini perlu diperbesar sehingga kalau untuk menyelit dalam waktu dekat mungkin agak sulit, tapi bisa dilakukan dengan menambah atau merebut market share tambahan mungkin dengan gimmick-gimmick dan pengembangan produk. Lalu untuk meraih market development juga bisa juga dengan inovasi pada layanan-layanan digital dan tidak bertumpu pada bisnis inti yang memang saat ini dilakukan, yaitu penjualan telepon seluler, dan tentunya B2B sebagai new growth engine. 5G, IoT, layanan-layanan tersebut atau innovation tersebut bisa dijual di B2B sebagai market yang mungkin bisa dituju saat ini. B2B ini luas, bisa juga regional, seperti tadi sudah saya sebutkan, atau juga bisa internasional. Terima kasih, mungkin sekian dari saya untuk presentasinya. Semoga ini bisa menjadi khazanah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih atas ilmu yang diajarkan, Bu Umi. Silakan jika ada masukan, saya terbuka karena saya menyusun ini juga hasil diskusi dengan rekan-rekan sebagai bentuk biar kita nggak sendiri, karena tetap mungkin rekan-rekan di industri sebelah juga melakukan hal yang mungkin tetap perlu ditanyakan. Jika ada masukan atau pertanyaan, saya terbuka. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.